Bagaimana kita bisa mengurangi permintaan? Karena, tentu saja, energi termurah adalah energi yang tidak digunakan. Kita harus mengurangi permintaan dengan tetap menghormati sepenuhnya kebebasan memilih konsumen. Kami sedang menganalisis tingkat efisiensi energi seperti renovasi gedung atau penggantian peralatan dalam operasi industri. Ini adalah beberapa langkah, tetapi juga ada langkah lain yang akan kami sampaikan atau yang akan menjadi fokus presentasi komunikasi minggu depan di meja para pemimpin. Hormuz kembali menjadi pusat krisis dunia dan Eropa memasuki tahap baru ini sebagai penonton yang terkejut, ikut membayar, tetapi tidak mampu mengendalikan. Pada hari Selasa 14 April 2026, selat tersebut tetap tercekik oleh perang, risiko militer, dan blokade setelah kegagalan negosiasi di Islamabad. Amerika Serikat merinci pada 13 April sebuah fase baru tekanan militer yang terkait dengan pelabuhan-pelabuhan Iran dan pelayaran di wilayah Hormuz, di Teluk Oman, dan di Oman Arab. Hasilnya langsung terasa, kapal-kapal mundur, muatan-muatan terhenti, harga minyak melonjak, dan jalur energi utama di planet ini menjadi titik kemacetan bagi pasar global. Yang terjadi pada prakteknya adalah perubahan tingkat yang sangat drastis. Setelah berminggu-minggu konflik dan pembicaraan tanpa kesepakatan, krisis ini tidak lagi sekedar masalah diplomatik dan berubah menjadi ujian kekuatan yang brutal di jalur yang dilalui bagian penting dari energi dunia. Dan pihak yang tampak paling lemah saat ini justru adalah blok Eropa. Eropa mengecam pembatasan terhadap pelayaran, berbicara tentang kebebasan melintas dan meminta koordinasi internasional, tetapi hingga saat ini belum memberikan respons langsung yang mampu membuka kembali Selat Hormuz secara mandiri. Pernyataan itu memang ada. Pengaruh nyata? Tidak. Siapa yang berada di pusat kebuntuan ini? Di satu sisi, Amerika Serikat memperketat tekanan setelah gagalnya pembicaraan. Di sisi lain, Iran tetap menjadi kunci utama dalam krisis di selat tersebut. Di tengah benturan ini, Eropa mencoba menempatkan diri sebagai pendukung solusi multinasional, namun menolak mengikuti garis keras Washington. Sekutu NATO seperti Inggris dan Prancis tidak ikut serta dalam blokade Amerika, dan Italia juga menolak mengirim kapal tanpa mandat PBB. Artinya, ketika Amerika Serikat mulai bertindak, negara-negara utama Eropa lebih memilih menjaga jarak, mengadakan konferensi, dan menunggu. Sekarang, dengan Selat Hormuz yang tertutup, blok yang sama terkena dampak ekonomi dari krisis yang tidak mereka bantu atasi pada saat yang menentukan. Di mana beban nyata dari semua biaya ini? Pada energi, transportasi, inflasi, dan biaya hidup. Menurut Badan Energi Internasional, hampir 20 juta barel minyak per hari melewati Selat Hormuz pada tahun 2025, selain lebih dari 110 miliar meter kubik gas alam cair. Dalam hal gas, ketergantungan ini bahkan lebih sensitif. Sedikit lebih dari 10% gas alam cair yang melewati Selat Hormuz dikirim ke Eropa, dan sekitar 7% dari seluruh pasokan gas alam cair ke Eropa bergantung pada jalur ini. Dan fakta paling pahit adalah ini, tidak ada jalur alternatif yang mampu dengan cepat menggantikan aliran tersebut. Itulah sebabnya pernyataan bersejarah Ursula von der Leyen bahwa energi termurah adalah energi yang tidak Anda gunakan kembali menjadi penting saat ini. Dengan Selat Hormuz dalam keadaan terguncang, pernyataan itu terdengar kurang seperti rencana yang kuat dan lebih seperti gambaran Eropa yang masih menanggapi kelangkaan dengan meminta konsumen untuk berhemat. Sementara itu, maskapai-maskapai Eropa sudah menuntut tindakan darurat dari Brussel, meminta pemantauan stok aftur, dan memperingatkan risiko kekurangan dalam beberapa minggu ke depan. Komisi Eropa sendiri sedang menyiapkan langkah-langkah baru untuk harga energi setelah terjadi kenaikan sebesar 22 miliar euro pada bahan bakar fosil. Singkatnya, reaksi Eropa masih lebih condong pada pemantauan, koordinasi, dan pengelolaan kerusakan daripada mengubah keadaan. Bagaimana Eropa bisa sampai pada titik ini dan mengapa? Karena selama bertahun-tahun, Eropa bertaruh bahwa mereka bisa melewati krisis strategis dengan regulasi, target hijau, pembelian bersama, dan diplomasi. Bahkan ketika masalahnya juga menuntut daya tangkal dan kehadiran tegas di jalur-jalur kritis. Uni Eropa sendiri mengakui bahwa mereka memiliki operasi Aspides dan sedang membahas untuk memperkuatnya. Tetapi kenyataan politiknya adalah blok tersebut tetap terpecah, berhati-hati, dan lambat dalam menghadapi krisis yang membutuhkan kecepatan.
Selat itu berada di Timur Tengah, tetapi dampaknya terasa di ibu kota Eropa. Bahan bakar lebih mahal, ongkos kirim lebih mahal, tekanan terhadap industri, penerbangan, dan keluarga. Eropa yang melemah, yang memilih untuk tidak mengikuti Amerika Serikat ketika Washington mencari dukungan, kini mendapati dirinya terjebak dalam skenario terburuk, tanpa kekuatan untuk memaksakan solusi dan tanpa perlindungan untuk lolos dari biaya yang harus dibayar. Dan kali ini, harga yang harus dibayar sangat mahal.